Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat kepada Bapak Ketua RT Kampung Mars, yang terhormat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai tentang penghijauan. Kita ini hidup di alam dunia ini selalu berdampingan dengan alam. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Manusia ini hidup untuk memanfaatkan hasil alam. Nah, tapi zaman sekarang kebanyakan orang itu lupa untuk menjaga alamnya. Mereka hanya tahu bagaimana cara menghabiskan hasil alam tanpa tahu untuk menjaga kestabilan alam itu sendiri. Jika ini berlangsung secara terus-menerus, maka alam pun akan rusak dan generasi-generasi berikutnya tidak akan bisa merasakan atau mengambil hasil alam karena keserakahan manusia-manusia pada zaman sekarang. Nah, oleh karena itu penting sekali edukasi mengenai awareness atau perhatian terhadap lingkungan sekitar kita. Salah satunya yaitu dengan penghijauan atau penanaman pohon kembali. Penghijauan ini merupakan salah satu upaya atau ikhtiar kita untuk senantiasa menjaga lingkungan, menjaga kestabilan lingkungan agar lingkungan kita ini tetap asri, tetap segar, dan kita bisa terus-menerus memanfaatkan hasil alam tanpa merusak alam. Logikanya gini Bapak Ibu, jika alam tidak dirawat, maka pasti semakin hari alam itu akan rusak dan alam itu tidak akan bisa menghasilkan apapun lagi, tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia lagi. Misal, tubuh kita aja jika tidak dirawat, maka semakin hari akan semakin rusak atau semakin hari semakin sakit-sakitan. Nah, sama halnya seperti alam. Maka dari itu kita harus bisa terus menjaga alam dengan berbagai cara, salah satunya ini penghijauan. Penghijauan ini bisa dilakukan di area sekitar rumah Bapak Ibu. Seperti kan di kampung ini sudah mulai banyak lahan-lahan yang gersang, sudah mulai banyak pohon-pohon yang ditebang. Nah, jadi penghijauan ini untuk mengembalikan ekosistem lingkungan kita agar tetap asri, tetap bersih, tetap sejuk. Toh jika lingkungan kita bersih, jika lingkungan kita segar, maka yang nyaman pun diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi menjaga alam ini bukan untuk siapapun, tapi manfaatnya pasti akan dirasakan oleh diri kita sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga alam mulai dari hal-hal kecil. Nah, kemudian apa sih manfaat dari penghijauan ini? Penghijauan ini memiliki banyak sekali manfaat Bapak Ibu. Manfaatnya salah satunya yaitu untuk mencegah erosi tanah. Erosi tanah itu ketika ada angin besar, maka anginnya itu akan membuat partikel-partikel besar dari tanah terbawa oleh udara. Nah, seperti contohnya di sekitar kita ya Bapak Ibu. Di lapangan belakang itu terdapat tanah yang luas, tanah yang gersang, kemudian tidak ada pepohonan sama sekali. Nah, ketika angin besar itu, maka si tanah-tanah di lahan yang gersang itu akan terbawa oleh udara yang kemudian bisa masuk ke dalam lingkungan rumah kita, ke dalam rumah kita. Nah, itu bisa mengganggu proses pernapasan kita. Lebih parahnya lagi jika ada yang sakit asma, ketika terjadinya erosi itu pasti akan langsung sesak di dada. Itu bahaya kan? Tapi dengan cara penghijauan ini kita bisa mencegah erosi itu karena dengan adanya pohon, dengan ditanamnya pohon, maka partikel-partikel yang dibawa tadi akan diserap oleh pohon-pohon, oleh daun-daun, sehingga tidak akan jauh masuk ke pernapasan kita. Lalu manfaat yang berikutnya yaitu kualitas udara jadi lebih baik.
Pohon ini berperan penting dalam memurnikan udara karena seperti yang kita tahu, pohon adalah penghasil oksigen terbesar di dunia. Jadi jika semakin banyak pohon, maka oksigen di sekitar kita pun akan semakin bagus. Pertukaran oksigennya akan semakin lebih bagus, jadi manfaat terhadap tubuh kita pun akan lebih enak gitu. Jadi kita tidak akan merasa sesak, kemudian tidak udaranya itu tidak terlalu banyak tercampur oleh polusi-polusi karena polusinya ini sudah ditangkal oleh pohon-pohon ini, karena pohon-pohon ini menghasilkan oksigen tadi. Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu untuk memperbaiki saluran air. Jadi pohon-pohon itu ditanam juga untuk memperbaiki saluran air sehingga akar-akar yang menyebar itu bisa memurnikan air. Seperti contohnya di pegunungan, semakin banyak pohon maka air yang dihasilkan pun semakin jernih, bukan? Nah, penghijauan juga salah satu manfaatnya yaitu untuk memperbaiki saluran air tersebut. Kemudian yaitu pohon sebagai pengontrol iklim. Negara kita ini memiliki iklim tropis, artinya iklim panas yang mendapatkan sinar matahari lebih daripada iklim-iklim lainnya. Seperti yang kita tahu, saat ini pemanasan global sudah berjalan semakin cepat. Pemanasan global juga ini diakibatkan oleh banyaknya lingkungan-lingkungan atau alam-alam yang sudah mulai tidak terawat, tetapi semakin banyak juga hal-hal yang bisa mengotori lingkungan seperti mulai banyaknya penggunaan motor. Nah, motor itu menghasilkan polusi, jadi polusi itu bisa mempengaruhi iklim. Polusi menjadi salah satu penyebab memburuknya iklim di suatu tempat. Lalu manfaat selanjutnya yaitu Bapak Ibu mencegah banjir. Kita semua tahu, semakin banyak pohon di dekat kita, maka kemungkinan banjir itu akan lebih sedikit karena pohon itu akar-akarnya menyerap air sehingga airnya itu tidak langsung menyerap ke tanah yang menyebabkan kemudian banjir, tetapi airnya itu diserap oleh akar-akar pohon dan sehingga tidak ada genangan-genangan air yang menyebabkan banjir. Dari banjir juga banyak sekali gangguan kepada kita jika terjadi banjir ya Bapak Ibu, seperti munculnya banyak penyakit dari air yang menggenang. Nah, maka dari itu penting sekali untuk melakukan penghijauan untuk mencegah banjir. Lalu manfaat menanam pohon yang selanjutnya yaitu pupuk alami. Ketika kita menanam pohon, maka si pohonnya itu semakin hari semakin tumbuh dan pohonnya itu pasti ada daun-daun pohon yang berguguran. Nah, daun-daun pohon itulah yang bisa menghasilkan pupuk alami sehingga tanah kita selalu subur, gembur, sehingga kita menanam apapun pasti akan cepat tumbuh dan kita bisa mengambil hasil tanam yang telah ditanam oleh kita sendiri untuk dikonsumsi atau untuk ladang ekonomi. Itu bisa dari memanfaatkan pupuk alami yang datang dari daun-daun pohon ini. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu memperindah pemandangan. Mata kita ini perlu untuk melihat hal-hal yang hijau-hijau seperti yang kita rasakan Bapak Ibu. Jika kita bermain ke puncak sana, suasananya kan asri, suasananya hijau, maka mata kita pun akan tenang. Itu memberikan efek psikologi terhadap diri kita, memberikan efek ketenangan. Banyak sekali bukan Bapak Ibu manfaat yang dihasilkan dari penanaman pohon kembali atau penghijauan ini. Nah, maka yuk mulai kita sama-sama untuk kembali menanam pohon-pohon, untuk kembali menjaga alam, untuk kembali lebih aware kepada alam. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu acuh terhadap alam, tapi semoga setelah mendengarkan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu bisa kembali untuk mencintai alam, kembali untuk menjaga alam, kembali semangat untuk membuat lingkungan sekitar rumahnya itu menjadi asri, menjadi bersih, menjadi sejuk. Sebelum kerusakan itu jauh lebih parah Bapak Ibu, yuk kita mulai dari sekarang untuk melakukan penanaman pohon kembali, untuk lebih aware kepada alam. Karena sejatinya Allah menciptakan alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah itu telah memberikan anugerah, telah memberikan rezeki kepada kita melalui alam-alam yang alam di sekitar kita, tetapi
kitanya hanya malah merusak. Nah, maka itu sama saja kita tidak bisa menjaga titipan Allah, yaitu alam yang ada di sekitar kita. Maka dengan penghijauan ini diharapkan bisa memperbaiki kembali lingkungan alam di sekitar lingkungan kita, sehingga lingkungan kita ini bisa terbebas dari mara bahaya, bisa sedikit lebih mengurangi resiko bencana seperti banjir dan longsor. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan saya harap kedepannya lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang bersih, sehat, segar, dan sejuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.